Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memberikan sekilas materi SKI kelas 10 bab 1 rangkuman, yaitu tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam. 1. Adanya peradaban besar dunia sebelum datangnya Islam. 2. Berbagai macam benda-benda sembahan orang-orang Quraisy. 3. Keadaan sosial orang Quraisy sebelum datangnya Islam. Mari tambah wawasanmu untuk memperluas wawasan kalian tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Coba kamu baca dan pahami hal-hal berikut ini. Peradaban bangsa Arab sebelum Islam, sistem peribadatan masyarakat Quraisy, keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Sistem peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam. Di antaranya adalah beberapa bentuk pemujaan yang dianut oleh bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Yang satu, menyembah malaikat. Di antara bangsa Arab adanya menyembah berhala dan menuhankan malaikat. Di kota Mekah ada sebagian bangsa Arab yang menganggap bahwa malaikat itu adalah putra-putri Tuhan. Yang kedua, menyembah jin, ruh, dan hantu. Sebagian bangsa Arab yang menyembah hantu, jin, dan ruh leluhur mereka atau menganggap batu-batu sebagai makhluk yang terhormat. Bahkan di suatu tempat jin yang terkenal dengan nama Dahrim, mereka selalu mengorbankan binatang-binatang di tempat itu agar selamat dan terhindar dari segala bencana. Sebelum Islam, orang-orang Arab Quraisy juga banyak percaya pada tahayul, antara lain: 1. Di dalam setiap perut orang ada ular. Perasaan lapar timbul karena ular menggigit usus manusia. 2. Mereka biasa mengenakan cincin dari tembaga ataupun besi dengan keyakinan untuk menambahkan kekuatan. 3. Bila mereka mengharapkan turun hujan, mereka mengikatkan rumput kering pada ekor kambing. Keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Keadaan sosial ekonomi masyarakat Arab sangat dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografisnya. Bagian tengah Jazirah Arab terdiri dari tanah pegunungan yang tandus. Oleh sebab itu banyak penduduk yang hidupnya tidak menetap. Mereka tinggal di pedalaman, yaitu masyarakat Baduy yang mata pencariannya beternak. Mereka berpindah-pindah dari suatu lembah ke lembah yang lainnya namun mencari rumput untuk hewan ternaknya. Bidang pertanian dikerjakan oleh suku-suku yang bertempat tinggal di daerah-daerah subur, terutama mereka yang mendiami daerah subur di sekitar oase seperti Taif. Di tempat ini mereka menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Di kota Mekah terdapat pusat perdagangan, yaitu pasar Ukas yang dibuka pada bulan-bulan tertentu seperti Dzulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dalam bidang sosial politik, masyarakat Arab pada masa jahiliyah tidak memiliki sistem pemerintahan yang mapan dan teratur. Mereka hanya mempunyai pemimpin yang disebut syekh atau amir yang mengurusi persoalan mereka dalam masalah perang, pembagian harta dalam pertempuran tertentu. Di luar itu, seorang syekh tidak berkuasa atau tidak berhak mengatur anggota kewilayahannya. Di samping itu, bangsa Arab sebelum Islam juga telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal ini misalnya dapat dilihat dari berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat Arab pada waktu itu. Di antara ilmu pengetahuan yang mereka kembangkan adalah astronomi yang ditemukan oleh orang-orang Babilonia. Mereka ini pindah ke negeri Arab pada waktu negara mereka dilarang oleh bangsa Persia. Dari mereka inilah bangsa Arab belajar banyak ilmu astronomi. Tata sosial bangsa Arab sebelum Islam terkenal pemberani di dalam membela pendirian. Mereka tidak mau mengubah pendirian serta tata cara hidup yang sudah menjadi kebiasaannya. Tidak mau mengalah, namun ada sisi kebiasaan yang baik, yaitu suka menghormati dan memuliakan tamu. Yang lebih buruk lagi, moralnya adalah suku orang Arab yang mengubur bayi perempuan mereka secara hidup-hidup. Mereka beranggapan bahwa anak perempuan itu tidak berguna dan hanya menyusahkan orang tua. Oleh karena itu, mereka merasa terhina apabila mempunyai anak perempuan. Di antara suku yang melakukan perbuatan keji dan tak berkemanusiaan itu adalah suku Bani Tamim dan suku Bani Asyad.
Salah satu kelaziman dalam masyarakat Arab jahiliyah adalah mengadakan majelis atau nadwah sebagai sarana untuk mendeklamasikan sejak pertandingan pidato, tukar-menukar berita dan lainnya sebagainya. Seperti Nadi Quraisy dan Darum Nadwah yang berdiri di samping Ka'bah sebagian dari nadwah mereka. Begitulah seorang ahli sejarah Islam, Ahmad Amin, seorang sejarawan Islam, memberi definisi tentang kata-kata Arab jahiliyah, yaitu orang-orang Arab sebelum Islam yang membangkang kepada kebenaran. Mereka terus melawan kebenaran sekalipun telah diketahui bahwa itu benar. Jadi jahiliyah bukanlah jahal yang berarti bodoh. Mari berdiskusi. Mengapa kita perlu mengetahui peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam? Yang kedua, apa saja bentuk peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam? Terus yang ketiga, mengapa dinamakan zaman jahiliyah? Yang terakhir dan yang keempat, bagaimana bentuk-bentuk kejahiliaan bangsa Quraisy? Itu saja. Silakan kalian bikin kelompok untuk berdiskusi dan sama teman-temannya. Terima kasih dan mohon maaf apabila dari penyampaian kurang lengkap dan kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.